Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Kencangnya tiupan angin ditambah semak belukar kering akibat kemarau membuat api dengan mudah menjalar hingga membakar lahan seluas 3 hektar. Untuk memadamkannya, tim Satgas Siaga Darurat Karhutla Kalimantan Tengah menerjunkan tim darat dan juga tim udara pada Minggu sore. Seperti kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Simpang 3 antara Jalan Mahir Mahar dan Jalan Cilikriwut kilometer 10 Kota Palangkaraya. Helikopter waterbombing yang membawa 4.000 liter lebih air harus terbang berulang kali untuk melakukan pemadaman api dengan bom air melalui udara. Di lokasi lain, kebakaran besar di lahan jenis gambut juga terjadi hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut Palangkaraya, yaitu di Jalan Keranggan, Kota Palangkaraya. Untuk menanggulangi karhutla yang tidak jauh dari landasan pacu pesawat, 100 personel Satgas Penanggulangan, baik dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, dan relawan masyarakat bergerak memadamkan api. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niketut Alexandria Puspita dari kelas 11 IPS 1 absen 16. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tentang suatu bencana, yaitu kebakaran hutan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kebakaran hutan itu apa? Teman-teman, jadi kebakaran hutan itu merupakan suatu peristiwa di mana terbakarnya suatu hutan baik secara alami maupun secara buatan, yaitu yang dilakukan oleh para manusia. Kebakaran hutan biasanya terjadi pada musim kemarau yang biasanya berkepanjangan. Kebakaran ini memberikan dampak yang sangat negatif, yaitu adanya kerusakan lingkungan, pencemaran udara, bahkan dapat memberikan kerugian-kerugian lainnya, yaitu dalam bidang ekonomi dan juga ekologi. Nah, seperti yang kita tahu, hutan ini merupakan suatu warisan dari alam yang harusnya sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu menjaganya. Nah, kalian sempat mikir nggak sih kalau hutannya harus dijaga? Nah, kenapa sih hutannya harus kita jaga? Karena hutan merupakan salah satu fungsi sendiri, yaitu dapat membantu penyerapan air serta menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup, yaitu para hewan, tumbuhan, dan juga para kita manusia. Tapi semakin kita lihat dari perkembangan zaman, hutan tuh populasinya semakin menipis. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan manusia yang merusak alam. Salah satunya adalah dengan penebangan hutan, polusi pabrik yang berlebihan, dan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara sembarangan. Nah, kita udah ulas sedikit nih apa itu kebakaran hutan, dan sebelum kita cari tahu lebih jauh, yuk kita bahas ciri-ciri dari kebakaran hutan secara singkat. Let's go! Pertama, ciri-ciri hutan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ciri-ciri kebakaran hutan. Nah, teman-teman, penggolongan dalam ciri-ciri kebakaran hutan ini cukup banyak ya. Tapi, yang biasanya terjadi saat adanya kebakaran hutan itu adalah pertama, ini itu biasanya bisa disebut dalam hal basic atau biasa kita ketemui dalam terjadinya kebakaran hutan, yaitu adanya asap tebal yang mengepul di sekitaran hutan. Hal ini terjadi karena api yang sudah mulai merambat dengan cepat dan ditambah dengan embusan angin yang sangat kuat ataupun sangat kencang, membuat api ini semakin mudah untuk menyebar ke sekitaran hutan. Nah, yang kedua, biasanya akan tercium bau-bau hangus serta udara yang mulai memanas di sekitaran hutan. Kedua, kita akan membahas tentang tanda-tanda kebakaran hutan. Nah, setelah kita membahas tentang ciri-ciri kebakaran hutan secara singkat, maka kita akan mengulas sedikit tentang tanda-tanda kebakaran hutan. Tentu, kebakaran hutan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti dapat dipicu dari faktor eksternal dan juga internal yang mendukung terjadinya kebakaran hutan ini. Nah, salah satu contohnya adalah seperti bahan bakar yang tertinggal, kemudian puntung rokok yang masih menyala, dan masih banyak lagi. Nah, tanda-tanda kebakaran hutan lainnya itu bisa kita ulas. Yang paling pertama yang dapat kita rasakan jika sedang berada di sekitaran hutan adalah di mana suhu mulai meningkat, dikarenakan api yang mulai menyebar ke seluruh hutan, sehingga menyebabkan suhu udara ini tuh di sekitar kita menjadi panas gitu. Nah, ini sih nggak jauh beda ya dari ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, ditambah karena faktor cuaca, misalnya cuaca yang cukup terik atau bisa dikatakan dalam musim kemarau yang berkepanjangan, maka hal ini juga dapat menyebabkan yang namanya kelembapan udara. Kelembapan udara menjadi rendah, tekanan udara pun akan menyempit, tidak ada ruang untuk dia
menyebar sehingga uap air itu pun menjadi terserap dan membuat kelembapan udara menjadi rendah. Yang ketiga, adanya tercium bau hangus yang ditimbulkan karena asap tebal yang mengepul di atas hutan diakibatkan api yang semakin membesar dikarenakan membakar ranting-ranting serta daun kering. Nah, dua benda ini tuh dapat membantu secara cepat proses perluasan api. Terakhir, kita juga bisa melihat hewan-hewan yang berada di hutan ataupun tinggal di hutan itu tuh akan mulai keluar dari kawasan hutan dikarenakan hutan itu sudah terbakar dan panas. Jadi mereka akan melakukan migrasi. Sekarang kita akan membahas tentang mitigasi kebakaran hutan. Jika membahas tentang mitigasi, apa sih itu mitigasi? Mitigasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang akan atau sudah terjadi sebelumnya terhadap masyarakat di kawasan tersebut. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sebelum bencana kebakaran hutan atau dalam tanda kutip mencegah. Yang pertama, kita bisa melakukan pendidikan atau edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana dan juga dampak yang akan ditimbulkan dari kebakaran hutan ini sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Yang kedua, memberikan atau mendalahkan peningkatan dari sistem deteksi kebakaran di sekitar hutan. Yang ketiga, membuat menara pengawasan serta jaringan untuk berkomunikasi atau berpatroli oleh anggota Departemen Kehutanan secara berkala. Yang keempat, memanfaatkan informasi penerbangan, data satelit, serta data cuaca di area kawasan hutan untuk dapat mendeteksi adanya terjadinya kebakaran hutan sedini mungkin. Yang terakhir atau kelima, yaitu menyediakan peralatan pemadaman serta tempat penampungan air untuk meminimalisir kebakaran yang terjadi sembari menunggu bantuan yang akan datang atau bantuan yang akan dikirim ke lokasi terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua, yaitu saat bencana kebakaran hutan atau dalam tanda kutip mengurangi resiko. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, tidak meninggalkan bekas api, baik api unggun, rokok, dan segala pemicu api, jangan dibiarkan tetap menyala di dalam hutan. Yang kedua, ketika musim kemarau atau sedang berangin kencang, jangan melakukan pembakaran baik sampah ataupun daun kering secara sembarangan, karena itu dapat juga memicu kebakaran hutan. Yang ketiga, melakukan petualangan, maka pastikan bahwa api anggun yang kalian gunakan itu benar-benar sudah mati. Yang keempat, tidak membakar secara sembarangan di dalam hutan dan melakukan pemetaan di daerah sekitar rawan terkena kebakaran hutan. Yang kelima, berlari ke tempat yang aman jika api mulai berjalan menuju permukiman warga, yaitu ke tempat eksekusi yang sudah ditentukan oleh anggota Departemen Kehutanan. Sekarang kita masuk ke step terakhir, yaitu sesudah bencana kebakaran hutan atau dalam kutip memperbaikinya. Nah, hal ini dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, melakukan pembersihan hutan dari sisa ranting atau kebakaran hutan yang sudah menghangus atau sampah-sampah bekas kebakaran hutan kemarin. Yang kedua, melakukan reboisasi yang merupakan menanam kembali pohon-pohon di hutan yang sudah terbakar maupun yang sudah ditebang secara sembarangan atau yang sudah gundul atau tandus. Yang ketiga, memperlakukan sistem tebang tanam kembali bibit tanaman di daerah yang masih subur. Yang keempat ataupun yang terakhir, melakukan sistem tebang pilih, di mana hal ini dilakukan dengan memilih pohon-pohon yang usianya memang sudah memasuki usia tua atau sudah masuk dalam usia tebang. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang tas siaga bencana. Sekarang kita akan mengenal tentang tas siaga bencana. Nah, kalian tahu nggak sih tentang apa sih itu tas siaga bencana? Kenapa harus ada setiap ada bencana? Nah, tas siaga bencana ini merupakan suatu tas yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi bencana alam atau kondisi-kondisi darurat lainnya. Nah, tas siaga bencana ini berisikan benda-benda yang dibutuhkan untuk hari-hari ke depan di masa kita berada di posko pengungsian. Nah, kalau kita lihat dari tema yang kita ambil yaitu bencana kebakaran hutan, tentu isi dari tas siaga ini tidak akan jauh-jauh dari sekitar kita, yaitu antara lain ada masker.
agar kita itu tidak menghirup banyak udara ataupun maksudnya udara kotor ataupun asap. Kemudian beberapa makanan baik snack serta minuman, serta senter, pakaian, perlengkapan mandi, sejumlah uang, power bank untuk ponsel, serta kotak P3K itu pasti sangat penting. Nah, hal ini harus kita siapkan karena jika api merembet ke pemukiman penduduk secara cepat, maka kita harus pergi menuju tempat pengungsian yang sudah ditentukan oleh tim penyelamat sampai keadaan benar-benar kondusif dan api sudah benar-benar padam. Nah, satu yang perlu kita ingat, tas siaga bencana ini harus kita taruh di tempat yang mudah terlihat atau mudah terjangkau saat sedang keadaan darurat, sehingga saat kita akan keluar dari rumah, maka kita bisa langsung membawanya dan keluar menuju tempat yang aman yang sudah ditentukan ataupun sudah diarahkan oleh tim penyelamat. Oke teman-teman, nah itu sedikit penjelasan mengenai bencana-bencana kebakaran hutan, ciri-ciri, tanda, kemudian cara mitigasi, dan tas siaga bencana. Jadi pesan aku untuk teman-teman selalu berjaga dan hati-hati ya, karena kita tidak tahu bencana alam itu akan datang kapan aja kan. Kita tidak bisa memprediksi. Mungkin BMKG bisa memberikan informasi lebih lanjut, namun jika terjadi secara mendadak dan kita panik, pasti tidak akan mengecek apa kabar-kabar yang sudah beredar di internet. Maka untuk tas siaga bencana itu tuh benar-benar penting banget teman-teman untuk teman-teman siapkan. Jadi teman-teman, aku harap bisa menjaga diri dan selalu siapkan tas siaga ya teman-teman, karena bencana akan datang kapan aja. Jadi sekian video dari aku, semoga video penjelasan aku yang emang singkat banget ini dapat memberikan sedikit pengetahuan ke teman-teman dan juga dapat ya menjadi gambaran kalau misalnya di sekitaran teman-teman tuh akan ada bencana alam dan apa yang harus teman-teman persiapkan untuk menyelamatkan diri. Jadi sekian dari video aku, terima kasih.